Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Banyak orang menghadapi masalah ya, itu menganggap bahwa dunia sudah berakhir ya, world is the end begitu. Tetapi ternyata kalau untuk orang-orang yang cerdas, dia akan selalu melihat ada peluang di balik setiap masalah yang terjadi. Persoalannya bagaimana kita bisa sampai pada tahap bisa melihat peluang? Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk membahasnya. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Saya Ola Nurlija bersama-sama dengan Pak Tung ya dalam program Smart Business Talk, dan kita sapa mbahnya dahsyat ya pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Selamat pagi Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Yeay. Sehat ya Pak Tung? Sehat, kuat, penuh semangat. Terima kasih. Vaksin sudah ikut nih vaksin? Ya. Vaksin sudah ikut dong? Ya, walaupun ceritanya jadi memang vaksin itu wajib lah teman-teman. Kalau ada kesempatan vaksin, ayo vaksin. Karena itu penting untuk menjaga imun kita. Walaupun kembali lagi, kalau sudah divaksin, belum berarti Anda langsung bebas gitu ya. Enggak, Anda bisa tetap ketularan, Anda bisa OTG gitu ya. Bahkan ada dokter yang cerita, alangkah baiknya kalau kena vaksin tidak usah cek serologinya. Menurut saya tidak pas. Kalau yang paling penting tetap cek serologi. Kalau sebetulnya ada yang divaksin itu orang tua dari ipar saya begitu ya. Jadi itu ternyata divaksin 2 kali masih 0 gitu ya. Jadi dites serologi 0. Nah itu harus vaksin ketiga kali itu sebetulnya. Jadi ada yang sangat-sangat memang rendah sekali divaksin. Jadi vaksin tidak selalu membuat Anda selamat, karena bisa jadi itu tadi serologinya bisa 0. Dan ini kenyataan gitu ya. Karena memang efikasinya atau keberhasilannya kan memang belum tentu 100%. 100% ya. Memang kalau divaksin secara umum itu kalau kena itu lebih aman. Tapi Anda bisa OTG loh. Ya, orang tanpa gejala ya. Lain-lain loh, jadi tetap. Dan bisa loh masih ada virus yang tidak tahan untuk vaksin loh. Itu yang B117 itu segala jenis vaksin tidak mempan masih bisa kena itu. Jadi please deh tetap hati-hati dulu, sejauh ini hati-hati dulu lah gitu ya. Baik, Pak Tung membahas topik kita bagaimana menjadikan masalah jadi peluang bisnis. Orang punya masalah aja udah sebel gitu, bagaimana caranya untuk bisa melihat ini menjadi peluang bisnis gitu. Ini gimana sih Pak Tung kok malah mengajak kita ya menjadikan masalah jadi peluang? Apakah semua jenis masalah? Silakan Pak Tung. Jadi sebetulnya semua jenis masalah itu adalah peluang bisnis. Saya ulangi. Sebetulnya semua masalah itu adalah peluang bisnis. Contoh, kita punya masalah nih. Nggak pakai kacamata, nggak kelihatan misalnya. Bisnis itu orang ini. Jadi bahkan yang namanya bisnis itu adalah menyelesaikan masalahnya orang lain. Ini pertama kali yang harus kita pahami. Bahwa contohnya misalnya, Anda nggak bisa bangun rumah sendiri. Berarti kontraktor laku. Ada orang yang baca buku aja males, berarti bacain buku sudah merupakan satu peluang untuk yang mau baca buku lebih dahulu. Terus kemudian banyak orang mau buka bisnis takut, berarti Anda yang memotivasi Anda untuk buka bisnis laku. Tapi ada juga yang memotivasi orang untuk buka bisnis tidak ngajarin cara-caranya. Yang penting berani aja, hajar bisnis itu ya harus berani. Ya akhirnya membuat banyak bisnis jadi kolaps. Nah, tapi ada juga yang sekarang misalnya Anda bisnis apa deh? Baju? Apa? Sebetulnya itu masalah. Orang nggak bisa jahit sendiri. Makanya ini. Iya, betul. Sebetulnya yang Anda pandang itu pengertian nomor 1. Jadi ada 3 yang mindset yang kita pegang. Berarti sebetulnya kalau orang-orang yang mau istilahnya menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Misalnya, Anda mau makan. Masalah nggak? Kalau nggak ada makanan, masalah nggak? Masalah. Ada yang jualan makanan. Jadi sebetulnya dalam bisnis ini semua bisnis itu menyelesaikan masalah. Jadi kalau tidak ada masalah tidak ada bisnis. Pakai baju, pakai earphone. Nah, iya benar. Betul. Para kita dengar nanti dunceng mengganggu yang lain. Makanya kita butuh earphone. Nah, kalau kita butuh earphone. Nah, kemudian air kotor. Makanya butuh aqua. Butuh kalau yang sekarang butuh air tuh. Airnya ternyata misalnya ini butuh air alkalin, terus kemudian butuh air yang nano, butuh air
jadi masalah. Terus kemudian kayak saya pribadi misalnya begitu. Ini saya beri contoh lagi. Oh, di sini saya perlu green screen. Maksudnya green screen itu jadi ini berarti karena latar belakangnya jadi kurang bagus, makanya perlu green screen. Nah, terus kemudian saya nggak bisa mendesain ini. Pak Tong kok ditampilkan itu perusahaan-perusahaan anak perusahaannya, apa yang Pak Tong investasi, apa yang Pak Tong punya, kok ditampilkan semua rentek-rentek di balik layar itu tadi gitu ya. Ya karena boleh dikata ya memang inilah yang harus ditunjukkan karena ada orang pengen tahu, jadi green screen mendadak jadi peluang. Jam dinding misalnya nih, saya jam dinding saya pakai hublot, kenapa? Karena ada orang kepengen jam dindingnya keren, ya sudah saya pengen keren, makanya orang menerbitkan hublot, menerbitkan jam dinding. Jadi sekali nomor satu prinsip bisnis itu adalah menyelesaikan masalahnya orang lain. Orang lain ingin buat, kita bantu buatin. Makanya jadi kalau dulu itu yang namanya gelar itu sangat dibutuhkan. Sekarang enggak. Kemampuan Anda coding, kemampuan Anda mengedit video, wah hari ini today sangat-sangat dibutuhkan lebih dari gelar. Kemarin kita lihat banyak orang punya gelar A, B, C, D, F, G, tapi tidak sesuai dengan yang masalah yang kita butuhkan. Masalah hari ini kan orang siaran sendiri, kayak hari ini, walaupun Smart FM siaran, saya ikut siaran. Ini siaran di mana? Siaran di radio saya sendiri, yaitu di Instagram kan begitu. Jadi tentu saja nomor satu masalah itu adalah peluang bisnis. Itu pengertian yang pertama. Setiap orang mengalami masalah bisa jadi peluang bisnis. Contoh dulu, foto Polaroid. Itu nih foto kok nyetak lama amat. Nah, terus kemudian ada orang kalau bisa nyetak yang sekali jadi langsung jadi loh, jadi biar kelihatan, nggak usah nunggu 5 hari, nunggu seminggu, nggak usah nunggu di afdruk dulu. Nah, ini ada orang yang masih dengar kata-kata di afdruk. Afdruk dulu itu di afdruk. Ya. Zaman dulu tuh kalau Anda masih paham berarti Anda kategori penjajahan Belanda nih, kolonial. Kolonial sudah tidak kenal loh. Film dulu. Nah, terus jadi jalan kaki rasanya tidak enak, keluarlah sepatu, semuanya itu masalah. Jadi masalah. Oke. Patung, bagaimana caranya kita bisa memiliki mindset yang seperti itu? Karena secara umum nih, kalau orang punya masalah gitu ya, pasti yang dia pikir itu kan adalah bagaimana artinya banyak orang yang terpaku kepada masalahnya. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki mindset untuk bisa tanpa box bisa melihat bahwa ada peluang-peluang yang muncul karena masalah itu terjadi. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Partner dan juga sahabat yang bergabung ya, banyak yang membenturkan antara kerja keras dengan kerja cerdas. Padahal sebelum sampai kedua hal tersebut itu merupakan gabungan kalau kita mau sukses begitu. Tetapi yang lebih penting itu adalah memiliki mindset yang melihat selalu ada peluang. Sementara orang-orang yang pesimis ini selalu melihat bahwa ini masalah gitu ya. Kayaknya dunia selesai gitu. Kayaknya ini berat banget. Nah, bagaimana caranya sih Pak Tung bisa memiliki atau menyuntikkan hal yang positif tadi kepada pemikiran kita gitu ya. Bahwa di setiap peluang-peluang itu ada di setiap masalah itu ada peluang-peluang. Nah, ini bagaimana caranya? Apa yang bisa Patung tularkan kepada kami gitu ya, kepada pendengar, supaya ketika masalah datang gitu kan, itu bisa kemudian kita lihat atau kita jadikan sebagai sebuah peluang. Silakan Pak Tung. Jadi yang pertama masih ingat ya, bahwa semua bisnis itu ya karena menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada bisnis sama sekali. Misalnya ada orang jualan makanan ya karena ada yang lapar kan gitu ya, ada yang nggak mau masak sendiri gitu ya. Jadi tentu saja segala macam. Loh, kok ada petani ya karena nggak ada orang-orang tertentu yang nggak mau nanam sendiri gitu, jadi punya masalah gitu, nggak punya waktu gitu ya. Jadi semua bisnis dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, kalau kita di dalam bisnis mengalami masalah atau di dalam kehidupan mengalami tantangan, bagi saya senang sekali ngomong tantangan, tapi banyak orang oposisi tantangan itu bagi orang lain masalah loh. Nah gini. Percaya tidak, nomor 2 ini, cara berpikirnya begini. Semua masalah, semua tantangan itu terjadi atas izin Tuhan juga loh. Ya enggak? Ya, betul.
apa ya, kalau tanpa izin Tuhan bisa terjadi masalah. Nah, tapi apakah Tuhan memang ngasih kita masalah itu untuk menghukum kita, untuk apa? Sebetulnya enggak. Kalau bagi saya pribadi bukan masalah itu hukuman, tapi masalahnya bahwa itu timbul karena Tuhan ingin kita menjadi lebih baik karena masalah tersebut. Berarti kita belum cukup belajar, belum cukup baik hati, belum cukup ngerekrut gitu ya. Jadi ada orang hobinya menghujat orang, terus mendadak dapat tantangan gitu ya. Dapat tantangan apa? Dihujat orang, dibales. Jadi ya itu jadi bukan masalah ini ya hukuman dari Tuhan. Menurut saya enggak, disuruh belajar apa? Rendah hati. Gitu toh. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini sebetulnya atas kehendak Tuhan juga toh. Kalau saya salah tolong ralat gitu ya. Nah, jadi tentu saja Tuhan menghendaki kita menjadi lebih baik karena kejadian yang tidak baik tadi. Saya ulangi. Nomor 2 ini kita tahu bahwa semua ini terjadi karena Tuhan mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan ya mungkin karena perbuatan kita sendiri. Mengizinkan itu apa? Supaya kita untuk belajar. Jadi jangan untuk bersedih hati, jangan untuk merasain. Saya beri contoh. Anda lagi buka cabang, ternyata cabang Anda dikorupsi oleh karyawan Anda. Waduh, Anda nyalain Tuhan? Enggak toh. Anda sebenarnya diminta untuk belajar. Belajar untuk membuat apa? Untuk memilih orang dengan benar, untuk membuat sistem urut-urutan tata cara kerja, sedemikian sehingga besok yang kita inginkan terjadi lagi dan yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi, ya. Jadi bagaimana membuat bisnis jadi peluang? Jadi nomor 2 adalah kita selalu membuat masalah jadi peluang bisnis. Membuat masalah jadi peluang gitu ya. Jadi kita percaya bahwa yang terjadi ini, apapun terjadi, Anda ditolak oleh lawan jenis. Dalam kehidupan toh, Anda kegemukan, Anda jadi apapun yang terjadi itu sebetulnya adalah atas izin gitu ya. Atas izin, misalnya kalau tidak diizinkan tidak terjadi. Nah untuk itu, yang nomor 2 ini, kita mempunyai pengertian bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi lebih baik karena kejadian itu, bukan untuk menyerah. Loh, sampai memang disuruh minta, tidak usah dikerjain seperti itu lagi. Jadi something yang negatif tidak usah deh, karena Anda hukumannya hukuman mati, misalnya ngedarkan narkoba, ngedarkan apa, nah hukumannya hukuman mati. Nah, tapi sekali lagi, yang ketiga, cara berpikir kita bagaimana supaya kita dengan adanya masalah kita malah mendapatkan peluang. Jadi masalah itu sebetulnya apapun yang terjadi, masalah itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga yang kita inginkan besok terjadi lagi, yang tidak kita inginkan besok tidak terjadi. Tidak terjadi. Jadi ada peluang. Kalau Anda cara berpikirnya begitu, bisnis Anda bisa banyak, bisa banyak nih belakang bisnisnya bisa macam-macam gitu. Jadi bahkan dulu harusnya ada satu lagi di sini, misalnya Mbak Ola, Smart FM. Nah, ya kan? Betul kan Mbak Ola? Harusnya sudah ada Smart FM ini, tapi Smart FM sudah diambil oleh Kompas dan Gramedia. Nah, tapi sekali lagi begini teman-teman. Jadi yang namanya tantangan dalam kehidupan itu atau masalah itu adalah peluang sekali lagi. Kalau Anda nomor 3 ini, Anda kalau saya ngasih Anda satu tips untuk mengelola bisnis, karena tips itu kan macam-macam. Anda bisa mengalami tantangan di HRD, tantangan di marketing, tantangan di produk, tantangan di kontrolnya, tantangan di keuangannya, tantangan apapun dalam kehidupan atau masalah atau apapun akan ada. Nah, sebetulnya ketika Anda punya satu tips ini aja, bahwa yang terjadi itu, tantangan atau masalah tadi adalah peluang. Peluang itu apa? Untuk meningkatkan, untuk membuat sistem atau urutan tata cara kerja. Sistem dan urutan tata cara kerja begitu ya. Oke. Apa yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Tidak terjadi. Ya. Luar biasa. Saya beri contoh nih, anak perusahaan saya yang di atas conversion. Oh mohon maaf ya, kalau di Zoom tidak terbalik, tapi kalau di layar IG saya jadi terbalik, betul ya? Gimana? Sekali lagi ini the conversion anak perusahaan saya itu dalam waktu 2018 itu sudah anjlok. Karena Pak gini, ternyata saya belajar, kalau mau punya banyak bisnis ini, harus ada jiwanya masing-masing. Orang-orang yang menjiwai mati hidup ada di sana. Kalau orang yang setengah doang, banyak enggak jalannya. Terus saya kok bisa punya banyak perusahaan, ya karena banyak nutup perusahaan juga, banyak ngeletain perusahaan juga, gitu ya. Nah, tapi dalam hal itu, saya percaya bahwa saya belum berhasil, itu saya harus belajar. Dari saya belajar, mulai saya tahu, butuh orang yang dahsyat luar biasa, yang punya peace, jadi karyawan itu punya passion, punya integritas dan punya skill di bidangnya, ataupun punya partner yang punya passion, integritas skillnya, dan komitmen berada di dalam perusahaan tersebut. Setengah-setengah banyak tidak jadinya. Nah, terus kemudian ketika saya mulai belajar,
Tapi setelah ada orang ini, dulu kan sempat turun anjlok gitu ya. Terus kemudian, kita cari orang-orang supaya komitmen bagaimana? Kita buat budaya kerja. Jadi budaya kerja itu apa sih? Kumpulan karakter. Kemudian kita buatin template-template. Begitu, waduh Pak, dulu marketingnya itu tergantung pada satu orang. Nah, satu orang ini beliaunya sudah punya bisnis sendiri, punya kerjaan sendiri, jadi tidak konsen gitu ya. Nah, oh tidak bisa. Kita buatkan template. Template itu apa? Dia bisa sukses, kok bisa dapat customer? Kita carikan cara. Oh, mendadak kita terus perbaiki template-template cara menghubungi customer yang baru, bagaimana cold calling caranya, bagaimana kita cari yang juara, kemudian kita buatkan sistem tadi urut-urutan tata cara kerja sehingga kalau kita ngomong-ngomong orang yang goblok pun bisa. Ya, tadi Pak Tung mengatakan bahwa saya menjawab poin ya bahwa diperlukan orang-orang yang full heart gitu ya, menaruh hati di situ, tidak setengah-setengah gitu. Karena kalau setengah-setengah, barangkali ketika ada masalah kita mungkin akan langsung merasa ini saya nggak bisa, mundur aja begitu ya. Lalu kemudian kerjanya cuma separuh doang. Iya, separuh aja, separuh jiwa juga gitu ya Pak Tung ya. Tiga tipe karyawan ataupun 3 tipe partner. Yang nomor 3 itu adalah ketika ada tugas, ada pekerjaan, itu mereka tidak bertanggung jawab atau kabur dari tanggung jawab dengan sejuta alasan. Dengan sejuta alasan minta dimaklumin. Dan seringkali mengajukan agama untuk minta dimaklumin. Jadi, tapi terus lupa. Misalnya contoh, Pak, ini kan hari Minggu, saya harus ke gereja. Oh iya, sorry kali hari Minggu. Ya Senin ya. Terus Senin hilang. Senin hilang gitu loh ya. Jadi tetap dengan alasan menggunakan satu alasan agamanya dia untuk padahal ada yang lain tetap Minggu ya sudah ke gereja, ya Jumat ya Jumatan, tapi setelah itu mereka ingat, oh ya tetap dikerjakan, tapi ada yang hilang gitu loh ya. Dengan alasan, ini urusan agama, ini susah ngomong loh kan, ya tetap agama nomor 1, tapi kalau menggunakan agama untuk menghindarkan kerjaan, itu kan dosanya 2 kali gitu ya, menghindari pekerjaan, terus kemudian menggunakan agama, itu kan berat sekali kan gitu ya. Kemudian ada tipe yang kedua, tanggung jawab, dikasih pekerjaan, selesai. Tapi selesai, ya sesuai dengan yang diperintahkan saja. Loh, itu kurang bagus loh, kurang. Itu saya kalau karyawan saya kasih foto itu loh, jadi ada batu, terus kemudian orang membuat pipanya itu melungker ngelilingi batu. Padahal kalau bisa batu kan pipanya lurus itu aja. Ketika ditanya, loh kamu kok nggak membuat batunya dipindahkan? Loh saya ini dibayarkan untuk memasang pipa, bukan untuk mindahin batu. Benar, tapi nggak enak banget gitu. Itu tipe karyawan kedua. Tanggung jawab hanya menyelesaikan apa yang harus dikerjakan, tetapi tidak extra mile begitu ya Pak Tung ya. Nggak mikir, nggak mau extra mile. Nah, karyawan yang nomor 1 yang terbaik. Nah itu yang do extra mile. Nah sekarang caranya bagaimana? Either Anda menemukan cari orang-orang yang do extra mile, atau Anda kedua membuat budaya pekerjaan. Nah ini kan ketika karyawan saya ada yang seperti itu, partner saya ada seperti itu. Oke, sekarang enggak. Setiap Jumat saya Jumatan. Jadi Jumatan itu ada yang Jumatan, ada ustadz yang top markotop yang silahkan pergi ke masjid. Kemudian jam 10 ustadznya TDW gitu ya. Jadi untuk anak-anak perusahaan saya untuk menciptakan budaya pekerjaan. Setiap minggu itu 100 lebih orang yang ikut apa? Ikut Jumatan untuk menciptakan budaya supaya jadi karyawan tipe nomor 1. Baik. Patung diterima. Baik, Patung sampai di situ dulu. Menciptakan budaya ini kan berarti sudah masuk, sudah mendarah daging jadi habit ya. Itu pasti tidak mudah. Nanti kita mintakan tipsnya. Bagaimana caranya? Ini masuk di dalam rangkaian bahasan kita mengubah masalah ya menjadi peluang bisnis. Ternyata di dalamnya kita harus punya habit-habit yang tadi Pak Tung sudah jelaskan. Di antaranya adalah memiliki budaya yang bekerja extra mile. Nanti kita bahas lebih lanjut semua listener di sesi berikutnya. Silakan Anda yang punya komentar atau tanggapan terkait topik kami melalui WhatsApp atau juga melalui YouTube channel Smart FM. Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda yang sedang menyaksikan kami di YouTube, salam sehat untuk Anda semuanya. Anda tengah menyaksikan Smart Business Talk. Kami membahas mengenai bagaimana menjadikan masalah jadi peluang. Saya juga sudah lempar pertanyaan. Menurut Anda benar nggak sih bahwa masalah itu benar-benar bisa dijadikan sebuah peluang bisnis? Anda bisa kasih pendapat ya di 0812 11 12 959
atau juga live chat di YouTube channel Smart FM. Patung, kita sambung kembali ya. Baik. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami mengajak Anda dan mengundang Anda memberikan komentar, benar nggak sih bahwa masalah sebenarnya bisa kita jadikan sebuah peluang bisnis begitu, terutama di Indonesia. Banyak yang mengatakan Indonesia itu banyak masalah, jadi sebenarnya juga di Indonesia banyak peluang bisnis kalau begitu kan. Nah, tadi Patung kan sudah membahas atau mengajak kita membahas mengenai budaya kerja. Ini menciptakan budaya kerja, terutama tadi Patung mengatakan bagaimana kita membangun budaya kerja yang extra mile. Nah, ini kan kita perlu berguru ya sama Patung, karena banyak mungkin pelaku-pelaku bisnis, pelaku UKM dan sebagainya yang mungkin geleng-geleng kepala. Aduh, ini punya tim, punya anak buah, kenapa belum apa-apa tuh hitung-hitungan kerja, dan terpaku hanya bekerja sesuai dengan job desk saja begitu ya. Nah, kira-kira menurut Patung gimana sih gitu ya caranya untuk kita bisa memiliki budaya kerja yang extra mile tadi? Apakah dengan pemberian bonus yang besar begitu atau seperti apa? Silakan Pak Tuh. Jadi kalau saya ada beberapa. Nomor satu yang terbaik dari budaya kerja adalah Anda memberi contoh. Jadi good people follow good management. Bad people tidak tahan adanya good management, dia akan keluar sendiri begitu ya. Saya beri contoh, di tempat saya itu ada budaya yang do extra mile itu kerja tidak hitung-hitungan. Jadi misalnya di laundry saya begitu ya, salah satu cabang gitu di Surabaya, cabangnya ini drop. Ada satu karyawan baru gitu ya, satu karyawan barunya ngomongnya gimana? Oh, kerja ya sudah, nggak mau, jam 5 dat pulang. Karyawan lama diikutin semua gitu ya. Jadi diajak, ngapain ini jadi kompor ya. Menurut saya bukan do extra mile ini. Anda hitungan dari awal. Hitungan dari awal itu bukan budaya di tempat saya. Di tempat saya itu Anda sibuk istilahnya yang namanya itu membuat nilai tambah lebih dibanding orang yang lain. Dan di tempat saya ketika orang do extra mile, saya bagi dengan damainya kok. Salah satu dari anak perusahaan saya gini, Pak Tung, yang bagi hasil paling banyak yang mana ini? Yang the conversion ini. Itu mulai dari 10%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% tahun yang lalu dalam kondisi COVID, pandemi, naik, tahun 2019 itu naik 8 kali lipat, pada waktu 2020 masih naik 50 kali lipat. Saya bagi hasil itu 70%. 70%, dahsyat atau dahsyat banget? Dahsyat banget. Saya rela berbagi, orang perusahaan sebulan cuma ketemu saya sekali, tapi orangnya ini, jadi sekali lagi ya, bagaimana budaya kerja. Nomor satu adalah memberi contoh. Yang kedua, harus diulangi supaya orang tahu. Dan pada waktu caranya ngulangi itu apa? Bukan saya doang yang nyebut, tapi mereka saya minta untuk nyebut. Saya nyebut, misalnya ini kalau di sini ada misalnya, ini ada yang follow saya nggak nih, MRI ini baru aja follow di Instagram. Coba disebutkan budaya kerja di Tung Desawaringin siapa nih yang follow di MRI? Tolong ketik, no. Kalau nggak nanti satu MRI. Nah ini tadi. Jadi saya budayakan mereka nyebut. Setelah nyebut, saya minta tes cermin. Sudah kamu lakukan belum? Masing-masing. Yang Anda lakukan apa? Dan harus diulangi sampai mereka, oh ya paham. Dan mereka sampai, oh yang ini sudah saya lakukan Pak, yang ini kadang masih lupa Pak. Ya kita manusia biasa gitu ya. MRI, ayo yang baru promo di IG saya bagi orang yang mau dapat coaching one on one, ikuti di MRI, nomor teleponnya berapa itu di Instagram saya ada. Anda please ayo di MRI sebutkan budaya perusahaannya di Tung Desawaringin harus seperti apa. Ada 4. Ayo. Value-nya jadi harus sama, harus sama. Terus kemudian kayak saya beri contoh tadi. Jadi kita buatin template sedemikian sehingga jadi peluang. Jadi ayo mana nih MRI mana nih? Ayo MRI, ayo sebutin dulu di Instagram saya nih biar orang tahu. Setiap Jumat saya minta karyawan-karyawan saya menyebutkan, pimpinannya untuk menyebutkan, dan saya tidak malu. Kalau mereka tidak bisa, saya tidak malu. Karena itu feedback bahwa sejati itu kan budayanya di perusahaannya Pak Hermanto Tanoko. Nih langsung disebutkan ini MRI nih. Satu, jujur bisa dipercaya, no trust, no karir. Kemudian yang kedua, harus mempunyai nilai tambah, memberi lebih. Kalau Anda gajinya 100, ya Anda harus memberi lebih dari 100. Kalau enggak, Anda hanya 100 memberikan 100, berarti pas layak untuk tidak naik gaji, kan gitu ya. Yang ketiga, harus tanggung gugat. Lebih dari tanggung jawab, tapi inisiatif minta tanggung jawab lebih, itu namanya tanggung gugat. Pak, bisa kerjakan Pak, boleh saya bantu gini? Anda menggugat orang untuk solusi, bukan untuk gugat saling nyalakan saja, enggak. Anda menggugat untuk minta tanggung jawab lebih. Boleh saya bantu teman-teman? Nah ini luar biasa, orang yang inisiatif ini tanggung gugat. Yang keempat, lingkaran malaikat.
Maksudnya apa Pak Tung? Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita melakukan seperti malaikat yang gini, bukan malaikat penyabut nyawa, dari malaikat yang istilahnya gini. Kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita tetap positif dan memberikan solusi, tetap fokus kepada yang namanya kebaikan, bukan kejelekan. Orang lingkaran setan, nah ini, begitu dimarahin, kamu loh selalu terlambat. Padahal kita terlambat baru beberapa kali, tidak mungkin lah baru sekali terus dimarahin. Tapi mungkin juga kita dimarahin juga. Kalau atasan Anda marah, kamu loh selalu terlambat. Padahal kita tidak selalu terlambat. Dan kemarin pun terlambat gara-gara lembur sampai jam 4 pagi, sekarang jam 8, lebih 5 menit itu marah-marahin seperti itu. Anda mau jadi setan, kalau jadi setan apa? Anda jadi negatif. Anda ikut berbuat seperti setan. Apa ngomongnya? Lembur dimarahin, bukan marahin lembur sampai malam tidak dihargain. Sekarang 5 menit saja dimarahin. Oh besok aku tidak mau lembur. Tuh lihat, Anda menjadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Kalau lingkaran malaikat tuh jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ketika orang jadi setan, kita tetap jadi malaikat. Ketika orang lingkungan Anda jadi air comberan God, Anda tetaplah jadi mutiara. Kalau Anda jadi comberan kayak tadi, saya ini maki-maki. Anda kecemplung dalam kotak menipu diri sendiri, Anda merasa berhak untuk berbuat negatif karena orang lain negatif? Nah, itu dia. Itu seringkali muncul kan, Pak Tung ya. Seperti merasa punya hak untuk melakukan atau berbuat negatif karena orang lain negatif. Itu aja begitu, gitu. Saya juga boleh dong, gitu. Itu aja begitu. Saya juga bisa dong, itu aja tidak melakukan pekerjaannya. Saya juga nggak apa-apa dong nggak melakukan pekerjaan. Ya, pilih kasih nih kalau saya nggak boleh melakukan kesalahan. Katanya seperti itu. Nah, ini gimana tuh Pak Tung ya? Kalau yang seperti ini Pak Tung melihatnya apa yang terjadi kepada mindsetnya gitu, kok bisa sampai seperti itu gitu? Karena kalau saya pikir kalau orang lain berbuat jelek terus kemudian kita terus termotivasi melakukan yang baik, berarti kan sebenarnya peluang buat kita gitu ya untuk kita sudah melakukan porsi yang lebih sehingga peluang kita untuk semakin dilihat, dilirik jauh lebih besar dong ketimbang orang tersebut yang melakukan kesalahan. Benar nggak sih Pak Tung? Ya, itu mindset yang luar biasa dahsyat. Makanya ini Kak Ola ini benar-benar sampai hari ini terus jadi favorit di Smart FM gitu ya. Karena cara berpikirnya berbeda dengan yang lain-lain. Ketika yang lain dimarahin, dia malah dia punya hak untuk berbuat sama-sama negatifnya. Anda jadi lingkaran setan toh. Kalau setan ditambah setan masuk mana? Ayo. Masuk neraka bareng-bareng, boy. Iya. Tapi kalau sifatnya seperti Kak Ola tadi, begitu saya sudah memberi lebih sih. 100 Pak, saya sudah memberi 1000. Tapi saya tidak naik gaji, malah teman saya naik gaji. Terus, kalau gitu saya turunkan aja. Ya turun ya berarti Anda tidak berhak lebih. Kalau saya, 1000 belum kelihatan tuh. Saya kasih 4 juta sekalian. Kalau 4 juta saya masih tidak kelihatan oleh bos saya, dan nanti bos yang lain yang melihat. Betul nggak? Tapi kalau Anda menurunkan diri, 1000 jadi minus 15, karena Anda jadi negatif, minus 50 atau minus 1000, jangankan Anda dibajak, ngelamar aja, tidak ada orang yang mau. Tapi kalau Anda sibuk beri lebih terus, jadi lingkaran malaikat, Anda menjadi getting better, stronger, and dahsyat. Bukan hanya perusahaan lain membajak Anda, malah begitu banyaknya mau ngajak kerjasama dengan Anda. Jadi ketika Anda fokus meningkatkan nilai tambah ada dan nilai manfaat, orang lain mau jadi comberan masa bodoh, Anda tetap mutiara ya mutiara, pertahankan kualitas Anda mutiara. Ketika air mengalir, ketahuan yang mutiara mana kok. Nah, kan gitu ya. Ketahuan yang mutiara mana kok gitu. Jadi orang menghujat saya gitu ya. Oh, penjual ludah. Akhirnya ketahuan siapa yang mutiara atau enggak. Mereka jadi mendapat malah digelarin sama orang. Oh, kalau dia lebih parah, dia penjual dahak, lebih dalam. Nah, jadi walat sendiri kan begitu ya. Jadi bukan hanya saya yang dicaci, begitu banyaknya. Pembicara Smart FM renteng-renteng diduga-duga juga. Penjual ludah. Supaya dia ngetop gitu ya. Tapi ngetop ternyata begitu air mengalir, ternyata dia bukan kategori mutiara, kan repot gitu. Dimaki-maki sama orang gitu ya. Padahal lebih repot lagi kan begitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman nih, waktu yang membuktikan. Kalau Anda mutiara, buktikan bahwa Anda stay mutiara. Stay cool, biarkan yang berjalan, biarkan waktu yang membuktikan. Kalau kanan kiri Anda berbuat negatif, Anda tetaplah positif dengan semangat gitu ya. Ketika Anda semangat dengan positif, oke, saya buktikan, saya lebih baik, lebih dahsyat, lebih hebat dari segala macam yang terjadi. Nah, Anda meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Tidak ada manusia sempurna. Kita jadi manusia, Anda jadi manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ketika ada orang mengkritik Anda, walaupun kritiknya tidak pas, Anda selalu testament. Oke,
jadikan tantangan, jadikan lingkaran malaikat. Oh, karena kejadian ini saya akan jadi lebih hebat lagi. Baik, Pak Tung, ini ya semuanya jadi peluang gitu loh ya. Seringkali ada banyak orang yang mengatakan gini, saya kalau dengerin Pak Tung tuh semangat gitu ya, wah kayaknya ide udah langsung muncul gitu ya, dan termotivasi melihat segala kondisi masalah itu jadi peluang bisnis. Tapi mulainya dari mana, dan bagaimana memulainya? Karena banyak orang merasa, aduh kok kayak tangan, kaki tuh kayak kekunci, kayak keiket gitu loh. Mulainya gimana sih Pak Tung mengalahkan rasa enggan, mengalahkan rasa malas, mengalahkan rasa nanti aja deh begitu. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Tung ya. Dengan senang hati. Baik. Soal ini juga sahabat yang bergabung, kami sampai di sesi yang terakhir. Bagaimana menjadikan masalah jadi peluang bisnis. Setiap orang dalam kehidupan kita dan setiap kita gitu pasti mengalami dan bertemu yang namanya masalah. Tapi sekarang bagaimana respon kita melihat dan juga mengelola masalah itu? Apakah kita jadikan itu sebagai neraka dunia, terus kayaknya segala-galanya selesai begitu? Atau kita justru mengubahnya menjadi peluang bisnis? Kita sambung nanti untuk sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi pula untuk Anda yang ada di Palembang, Medan, dan juga Pekanbaru. Kemudian kami menyapa Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, kemudian Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota satelit di sekitarnya Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami melalui YouTube channel Smart FM. Ya, saya ingin menyapa ada Pak Thomas Bobby maksud saya. Terima kasih Anda menyapa kami di YouTube. Kemudian saya ingin menyapa ada Groundhog Channel ya, yang mengatakan semoga hari ini kita bisa lebih baik tentunya dari hari kemarin. Yang puasa tetap semangat. Oke. Puasa nggak boleh jadi alasan terus tidak produktif begitu ya. Kemudian ada Pak David Simbolon. Terima kasih Anda juga sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, Pak Tung, kalau tadi saya sebelum jeda ini menanyakan ya, banyak orang, oh iya sih Pak Tung ya, begitu saya dengar semangatnya Pak Tung tuh termotivasi, pikirannya pokoknya udah bermimpi besar begitu. Tapi mulainya ini loh Pak Tung, kayaknya kok enggan banget, kayaknya berat banget, kaki, tangan tuh kayak keikat begitu. Nah, apa yang mesti diperbaiki, apa yang mesti dilakukan supaya itu bisa terbongkar dan kita ayo mulai dan lakukan sesuatu begitu. Silakan Pak Tung. Caranya sangat sederhana. Jadi Anda setting goal gitu ya. Goalnya itu terus kemudian dipotong kecil-kecil jadi actionable. Maksudnya actionable itu kalau Anda mau istilahnya makan gajah ya pertama kali cari dulu gajahnya di mana, harganya berapa, boleh ditembak enggak gitu ya. Terus nembaknya mau pakai apa atau membunuhnya mau pakai apa. Terus Anda nyimpen gajahnya di mana, terus dipotong kecil-kecil dimakan sendok per sendok. Jadi, terus kemudian caranya bagaimana? Kalau Anda sudah memotong sendok per sendok dan Anda sudah mulai jadwal, berarti goal yang besar, kemudian alasannya harus sangat kuat. Ulangi ya, goalnya harus SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Menarik itu ada emosinya. Dapat 200 juta, so what gitu loh. Tapi kalau saya dengan 1 bulan 200 juta, saya bisa ngajak orang tua saya ONH+. Yang 200 jutaan lebih begitu ya, dan mumpung masih hidup. Nah itu alasan satu. Dan Anda bayangkan cara emosi mencium istilahnya pada waktu naik haji, kemudian sampai orang tua Anda menangis sampai keluar gini, oh karena anak saya ini mau belajar dan take action ditolak terus tangguh terus. Nah itu sampai mengharukan. Saya jadi bisa naik haji gini, saya tidak pernah bayangkan, wah itu luar biasa. Goalnya jadi menarik, ada emosinya. Jadi goalnya harus SPTM, spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Kemudian Anda harus punya alasan sangat kuat. Nomor 1 goalnya SPTM, yang kedua punya alasan sangat kuat. Why-nya apa? Jadi kalau why-nya not big enough, biasanya kita santai-santai saja. Problemnya orang kenapa bisnis yang modalnya kecil, misalnya di multi level atau apa, lebih banyak yang tidak berhasil. Kenapa? Karena modal yang ditaruh kecil. Kalau ditaruh besar, mati hidup dijalanin sama dia. Saya beberapa kali berpartner ngasih orang saham. Ternyata fighting spirit-nya enggak. Karena dikasih gratis nih.
Tapi ada beberapa yang saya suruh bayar, ya. Jadi artinya menurut Patung kadang-kadang yang gratis ini fighting spiritnya tidak sebesar kalau dia mengeluarkan gitu ya Patung? Oh ya, ada luar biasa. Mendadak dibajak oleh teman saya gitu ya. Itu jadi tantangan gitu ya. Berarti di tempat saya kurang nih. Kurang apa? Kurang tertib, tertulis kan gitu ya. Dibajak, di sana disuruh bayar, disuruh begini, disuruh gini, mau. Loh, oke. Jadi dan fighting spiritnya lebih tinggi karena mereka bayar. Nah ini yang luar biasa karena mereka bayar. Terus saya bilang, berarti saya kurang ini. Berarti saya harus bisa meningkatkan diri. Sebentar, mau hacing dulu. Mau hacing nih, oke. Oke. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu. Sampai di mana tadi ya? Oke. Yang membayar itu jauh lebih punya fighting spirit. Punya alasan sangat kuat. Yang ketiga tentu saja Anda belajar dari orang-orang yang terbaik, jadi langkahnya lebih terarah. Yang keempat, Anda mulai potong langkah kecilnya. Yang kelima, Anda jadwalkan. Setelah Anda jadwalkan. Yang keenam, jadi Anda mulailah yang penting kecil dulu. Misalnya Anda mau olahraga, mau push up, mau apa. Yang minimal sekali aja, selesai. Sekali aja. Yang Anda gini, sampai jadi habit sekali aja. Kemudian, yang ketujuh, apa yang perlu dilakukan? Anda pakai jurusnya Mel Robbins. Mel Robbins ini orang kegemuan, keluarganya berantakan, ekonominya berantakan. Dia tidak melakukan yang harus dilakukan. Udah ikut seminar motivasi, besok aku mau bangun pagi jam 4. Bangun, tidur lagi. jadi nggak bisa ngalahkan otak mamalianya dia. Satu hari, dia nonton peluncuran roket NASA. 5, 4, 3, 2, 1, go! Cara ngehack otak, supaya langsung take action. Ketika Anda sudah melakukan 6 tadi, gitu ya. 6 tadi apa ya? Ada yang nyatet nggak? Ayo 6 tadi. Oke. Potong, buat goal sebesar mungkin gitu ya. Goalnya SPTM, spesifik, positif, tertulis, menarik. Iya. Punya alasan yang sangat harus kuat. Ada alasan yang sangat kuat, oke. Apa yang painful kalau Anda tidak sukses, painful kalau Anda tidak melakukan, nikmat kalau Anda lakukan, luar biasa. Kasih iming-iming, saya kasih hadiah ini, kasih ini. Yang ketiga, belajar dari orang yang terbaik. Ya. Siapa yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin sukses. Kemudian yang keempat, nah ini, yang keempat adalah Anda mulai jadwalkan strateginya. Jadwalnya kapan akan melakukan. Yang kelima, potong kecil-kecil, kan gitu ya. Potong kecil-kecil, betul? Ya, betul. Anda potong kecil-kecil, tadi jadi langkahnya Anda tentukan, setelah Anda belajar, Anda langkah yang ulangi ini ya. 7, langsung take action. Goalnya harus spesifik, positif, SPTM, positif, tertulis, dan menarik. Yang kedua, punya alasan sangat kuat. Yang ketiga, belajarlah lebih dahulu dari orang-orang yang sudah terbukti berhasil mencapai apa yang Anda inginkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda mulailah belajar dari orang yang terbaik. Jadi kan yang tadi kan sudah belajar, nomor 3 kan sudah belajar, punya alasan. Oke, jadwalkan yang keempat. Yang keempat, Anda jadwalkan kapan Anda melakukan tindakan-tindakan. Tindakannya apa? Nih, yang kelima, potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil ya. Yang keenam, nah ini tadi, Anda pakai jurus Mel Robbins. 5, 4, 3, 2, 1. Go, langsung jalan. Jadi jurusnya 5. Yang ketujuh, ulangi terus sampai jadi kebiasaan seperti Anda sikat gigi, kalau lupa rasanya nggak bisa ngomong. Anda misalnya gini, Anda sudah terbiasa mandi. Sudah terbiasa belum? Kadang-kadang jangan, belum. Nah kalau Anda nggak sempat mandi pun, Anda lakukan. Minimal cuci muka, minimal airnya diseret gitu, minimal sisiran dulu. Apapun Anda keluar ya, Anda minimal tampil rapi dulu. Jadi benar-benar, ayo teman-teman, please deh, Anda benar-benar jadi melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Tadi yang ketujuh adalah saat itu jurus yang luar biasa. Ya, yang ketujuh tadi adalah pengulangan ya, Patung. Ya, yang ketujuh diulangi terus sampai jadi kebiasaan. Jadi dengan demikian Anda akan jadi luar biasa. Sedemikian sehingga Anda sudah punya jadwal, jam sekian harus dilakukan, harus lakukan. Terus kemudian, 3 menit lagi closing. Ya oke, tenang. Nanti saya yang di Instagram saya lanjut, karena kalau di Smart FM kan jadi akan terus mempunyai program-program yang lain, dan Anda yang stay tune di Smart FM, ada yang nanya, Smart FM itu gimana sih, saya mau setel kok nggak tahu frekuensinya itu. Jadi Jakarta itu ketutupan Kaola itu 95,9. 95, iya. Nah, betul nggak? Ketutupan. Ya, betul. Ketutupan 95,9.
9. Ya, Silakan. untuk di Jakarta. Nah, wah ini ada yang sudah nulis-nulis di sini. Goal sebenarnya wawasan kuat, baca dari yang terbaik, jadwalkan kapan action. Jadi actionnya kecil-kecil, dipotong kecil-kecil, terus kemudian 5, 4, 3, 2, 1, go, Anda jalankan. Itu otak ya? 5, 4, 3, 2, 1, go, jalankan. Baik, Itu. Pertanyaan terakhir, Patung, bagaimana kalau seandainya di lingkungan kita, ini mungkin banyak juga smart listener yang punya pengalaman ya, berada di antara orang-orang yang toksik gitu ya, yang beracun tadi, misalkan, ngapain sih Patung, orang Patung digajinya cuma segitu, mau ngerjain segitu banyak gitu, iya kalau di peduliin, iya kalau nanti dapat bonus, iya kalau nanti begini, nah itu kan racun-racun tuh. Atau kemudian itu aja ada yang seperti itu dilolosin, kamu ngapain gitu kan? Atau udahlah ngapain sih gitu ya, nambah-nambah masalah di dalam hidup udah berat banget, kamu malah mau cari-cari masalah. Nah ini bagaimana berhadapan dengan orang-orang toksik seperti ini Pak Tung? Kita hindari, kita tutup atau gimana? Ada 3 hal. Yang satu, Anda ikut toksik, betul tak? Iya. Baca kok repot. Mau ikut toksik boleh, itu hak Anda kok. Tapi nasib Anda di ke depan ya sama-sama dengan nasibnya orang-orang yang toksik. Oke? Kemudian yang kedua, Anda tinggalkan dia. Goodbye my love. Goodbye, saya nggak mau lingkungan yang toksik. Tapi ada juga yang ketiga, Anda nggak bisa meninggalkan karena ini keluarga Anda gitu ya. Karena ini perusahaan yang Anda cintai. Apa jadi? Yang ketiga, Anda inspirasi orang. Inspirasi orang. Jadi saya di perusahaan saya akan ada yang terpaksa saya minta goodbye my love gitu ya. Ya mohon maaf, Anda silahkan mengundurkan diri atau memajukan diri ke perusahaan yang lain. Tapi yang saya lebih sering yang namanya menginspirasikan. Jadi memberi contoh dan kemudian memberikan cerita bahwa perhatikan ini orang-orang yang benar-benar lingkaran malaikat memberi lebih dari yang diterima. Ketika yang kanan kiri toksik dia malah menjadi lebih mengkilat, lebih positif, lebih baik. Terus saya kasih kayak tadi. Kak Ola kan tadi cerita, oh Pak Tung dikasih bonus besar, oh saya kasih, bukan hanya bonus, saya kasih bagi hasil, saya kasih begini, begitu orangnya mau memberi, oh saya beri macam-macam. Tanya Pak Diki ini, Pak Diki MC Dik ini, dalam kondisi susah, pada waktu bumi gonjang-ganjing, oh dia sangat pengertian. Pada waktu setahun lalu saya kena COVID, ada satu anak perusahaan saya minus 700 juta, Pak Diki itu bisa memutuskan, Pak kita potong gajinya, kita begini, lu kok hebat amat begitu ya. Begitu pengertian seperti itu di sudut bagi hasil saya yang di laundry yang di mana Pak Diki baru waktu itu sempat anjlok tuh laundrynya sempat anjlok walaupun akhirnya pulih dengan kecepatan tinggi karena merupakan yang bukan PSBB dan dibutuhkan oleh masyarakat. Laundrynya juga mempunyai nilai luar biasa. Artinya akhirnya ini saya bagi lebih banyak. Tanya Pak Diki tuh betul nggak Pak Diki ini? Betul ya Pak Tung, betul Pak. Ya, berarti menjadi inspirasi gitu ya Pak Tung. Iya betul, inspirasi betul. Menjadi inspirasi buat orang lain. Baik Pak Tung, kita harus bungkus perbincangan kita gitu ya. Selalu semakin mendekati jam makin panas dan bahasannya makin seru. Tapi mudah-mudahan tadi Anda sudah menangkap intisarinya dari apa yang kami bahas di kesempatan pagi hari ini, untuk tidak melihat masalah sebagai akhir dari segalanya, tapi justru menjadi peluang buat kehidupan kita. Dan kemudian cara-cara tekniknya tadi Pak Tung juga sudah sampaikan, Anda bisa menonton kembali program ini di YouTube channel Smart FM. Pak Sidik sehat-sehat, begitu juga dengan Pak Tung ya. Kita lanjutkan perbincangan kita 2 pekan dari sekarang. Kami pamit, saya Nurlija dan Tung Desembaringin. Salam Dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network.